Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan tutorialkan proses perhitungan tingkat emisi dan serapan karbon dari suatu perubahan penggunaan lahan, di mana perhitungan ini menggunakan salah satu software yang dikembangkan oleh Aircraft Seaport, yaitu aplikasi Lumens. Nah, kalau kita lihat sendiri di website dari Lumens-nya, eh, dijelaskan bahwa Lumens ini merupakan sebuah eh, aplikasi untuk perencanaan penggunaan lahan yang tentunya sangat membantu di dalam eh, pengambilan keputusan di berbagai pekerjaan yang terkait dengan perencanaan penggunaan lahan. Nah, aplikasi Lumens ini sendiri merupakan gabungan sebenarnya dari berbagai software-software sebelumnya yang sudah dikembangkan seperti Lues, kemudian Abacus, kemudian juga ada Parpa. Nah, nantinya perhitungan emisi dan serapan karbon dari perubahan penggunaan lahan yang kita miliki itu menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelum kita melakukan proses perhitungan yang menggunakan software Lumens, terlebih dahulu kita harus melakukan penyiapan data, di mana ada beberapa data yang dibutuhkan di dalam software Lumens, diantaranya kita harus punya data batas wilayah perencanaannya dalam format shapefile polygon, di mana batas wilayah perencanaan ini bisa berupa batas administrasi, baik itu provinsi, kabupaten kota, kemudian desa atau kelurahan, kemudian juga bisa batas ekologis, seperti batas daerah aliran sungai, batas ecoregion atau bentang alam, dan juga bisa merupakan batas pengelolaan tingkat tapak, seperti kesatuan pengelolaan hutan atau unit-unit pengelolaan lainnya. Nah, selain itu, kita juga butuh data perubahan penutupan lahan. Jadi kita harus punya data penutupan lahan awal yang sebagai baseline dan penutupan lahan terkini atau kondisi aktual. Sehingga nanti akan terlihat bagaimana perubahan penggunaan lahan dan bagaimana dampak dari perubahan penggunaan lahan itu terhadap tingkat emisi dan tingkat serapan karbon di satu wilayah. Nah, untuk proses penyiapan datanya, saya akan menggunakan software ArcGIS. Saya akan langsung mulai saja. Kita buka aplikasi ArcGIS-nya terlebih dahulu. Nah, ini kurang lebih tampilan dari ArcGIS. Pertama, kita uh, olah dulu atau siapkan dulu data unit tutupan lahannya ya, unit lahannya atau unit perencanaan lahannya. Nah, di sini saya menggunakan batas wilayah dari sebuah lokasi izin perhutanan sosial di sebuah wilayah di Sulawesi Selatan. Ini adalah batas lokasi-lokasi izin perhutanan sosial. Nah, kalau kita lihat atributnya, di sini ada informasi banyak hal terkait dengan skemanya, kemudian lokasinya ya, di kabupaten mana, kecamatan mana, kemudian desa mana, dan juga ada informasi terkait dengan lembaganya. Kemudian selain itu ada informasi terkait dengan SK dan tanggal SK dan lain sebagainya. Nah, tentunya semua informasi yang ada di atribut itu tidak kita butuhkan, sehingga kita perlu menyiapkan database-nya dengan baik. Ya, kita atur field-nya yang kita butuhkan, itu hanya skema, kemudian nama kabupatennya, nama kecamatan, nama desa, dan lembaganya. Kemudian ini kita simpan, saya lakukan ekspor data, saya beri nama lokasi izin perhutanan sosial. Dan saya save, oke. Jadi nanti saya hanya butuh informasi ini saja. Nah, tentunya eh, dalam proses penyiapan data banyak hal yang juga perlu kita perhatikan. Misalnya, karena nantinya semua informasi yang kita keluarkan adalah berbasis lokasi-lokasi izin, maka jauh lebih bagus kalau kita melakukan pengeditan terhadap nama-nama lembaga ini supaya rapi informasinya. Kita editing, kemudian kita hapus LPHD-nya karena skemanya sudah ada di depan. Nah, ini juga tanda petik seperti ini itu dihilangkan karena biasanya tidak terbaca di aplikasi Lumens. Ini kita kasih nama URO.
Oke, kemudian kita save editing, kemudian stop. Nah, selanjutnya kita cek apakah data spasial ini itu sudah memiliki format sistem koordinat projected ya, atau UTM. Nah, ini kalau kita lihat dia masih geografik, nih, sehingga kita harus ekspor datanya di Data Management Tools, kemudian Projection, kita pilih Project. Nah, ini kita masukkan lokasi izin perhutanan sosial, dia masih geografik, kemudian kita simpan dengan nama yang sama, ditambahkan UTM, dan save. Kemudian kita simpan dengan projected, kita cari Word, kita gunakan sistem koordinat UTM yang global, menggunakan WG 1984 Web Mercator. Kemudian OK, selanjutnya kita OK. Nah, batas unit perencanaan dari lahan yang kita gunakan itu kurang lebih seperti ini ya. Ini kita rapikan lagi sedikit. Spasi, stop. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Nah, selanjutnya adalah kita menyiapkan data 2 tahun penutupan lahan. Nah, data penutupan lahan ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik itu data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wali data penutupan lahan, kemudian juga bisa menggunakan data penutupan lahan dari hasil interpretasi citra dengan menggunakan berbagai metode yang ada, misalnya supervised, unsupervised, atau dengan menggunakan machine learning atau cloud computing, dan lain sebagainya. Atau juga bisa menggunakan data penutupan lahan yang merupakan data sekunder dari masing-masing daerah, seperti data RT RW-nya, ataupun jika ada data penutupan lahan yang bisa diperoleh, itu bisa juga digunakan. Yang penting kita punya data time series penutupan lahan. Nah, di simulasi kali ini saya akan mencontohkan data penutupan lahan yang diperoleh dari hasil interpretasi menggunakan platform cloud computing Google Earth Engine. Nah, di sini adalah prosesnya ya yang sudah dilakukan. Saya tidak akan memperlihatkan proses di sininya, karena ini adalah bagian tersendiri. Setelah dilakukan proses klasifikasi dengan menggunakan teknik klasifikasi yang ada, kita sudah memperoleh data tutupan lahan di wilayah tersebut dari tahun 2018 dan 2023 yang nantinya akan digunakan. Nah, di sini kita lihat klasifikasi-klasifikasi yang dihasilkan. Nah, ini tinggal diekspor ya hasilnya. Scale-nya kita gunakan 10 sesuai dengan resolusi dari Citra Sentinel yang digunakan. Nah, kemudian setelah diekspor, kita tinggal masukkan datanya. Di sini ada folder, kita masukkan data tutupan lahan 2018 dan 2023. Nah, di sini klasifikasinya kurang lebih seperti ini, adalah 0 sampai 3, yang artinya klasifikasi penutupan lahan yang tadi kita interpretasi itu memiliki klasifikasi 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita cek 1, 2, 3 itu apa? Nah, di sini bisa dilihat ya, bahwa 1 itu hutan, 2 itu pertanian, dan 3 itu lahan terbuka. Nah, selanjutnya proses berikutnya adalah kita memotong atau memasking data penutupan lahan ini agar sesuai dengan batas lokasi izin yang kita miliki. Kita gunakan tools Max, Extract by Max ya, di ArcGIS. Kita masukkan yang 2018 terlebih dahulu, kemudian kita masking sesuai dengan batas lokasi, kita beri nama PL 2018. Kemudian kita OK. Nah, ini 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masking lagi yang 2023.
PL 2023. Oke, oke. Ini kita remove ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah ini sudah menggunakan sistem koordinat UTM. Karena nantinya di dalam software Lumens, softwarenya itu membutuhkan data selain data vektor, juga data raster, sehingga data-data raster itu harus merupakan data UTM atau projected. Sehingga sebaiknya semua data-data yang kita akan input ke dalam software Lumens itu semua dalam koordinat projected atau UTM tadi. Nah, untuk data raster, itu kita menggunakan tools project raster ya. Kita masukkan dulu yang 2018. Kemudian kita kasih nama PL 2018 UTM. Dan save. Kita gunakan web markator ya. Dan oke. Selanjutnya, untuk yang 2023, kita kasih nama PL 2023 UTM. Oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah ini sudah berubah ke UTM data rasternya. Kita cek PL 2023 terlebih dahulu. Nah, ini sudah markator ya. Resolusinya juga kita cek, oh ini 10, sekian-sekian. Nah, ini harus kita ubah sebentar, karena di aplikasi Lumens tidak ada angka desimal untuk resolusinya. Langsung angka 1 sampai terserah kita mau gunakan. Jadi kalau 10 ya 10 saja yang digunakan. Begitupun juga PL 2018, kita cek. Ini sudah UTM, kemudian, nah ini juga perlu disesuaikan. Nah, untuk menyesuaikannya itu, kita tinggal ekspor data, kemudian pilih ekspor data. Nah, di sini kita atur jadi 10 saja. Kemudian tempat penyimpanannya kita samakan. Kita tinggal atur namanya menggunakan PL 2018. Kita kasih nama resize.tip. Kemudian kita save. Yes. Begitupun yang 2023. Kita sesuaikan. Kita kasih nama PL 2023 resize. Dan kita save. Yes. Oke. Ini kita cek properties. Ini 10-10, kemudian properties, cek. Oke, sama. Nah, ini datanya sudah siap ya. Untuk data spasialnya ada batas lokasi izin perhutanan sosial dalam bentuk poligon, kemudian ada data tutupan lahan 2018 dan tutupan lahan 2023. Nah, nantinya di aplikasi Lumens, kode-kode tutupan lahan ini kita harus definisikan. Satu itu apa, dua itu apa, tiga itu apa. Tadi sesuai dengan klasifikasi yang sudah dibuat ya. Saat itu hutan, dua itu pertanian, dan tiga itu lahan terbuka. Nah, sehingga untuk mengklasifikasikan itu, kita butuh sebuah lookup table ya, untuk nantinya bisa menjoin tablekan kode tadi dengan klasifikasi yang kita miliki. Nah, di sini klasifikasi yang tabel yang kita miliki itu ada tutupan lahan ya. Nah, ini contohnya tutupan lahan dalam format CSV seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat
ada informasi-informasi yang harus sama supaya nanti bisa terbaca di aplikasi Lumens. Seperti IDPL-nya, ini judul kolomnya harus sama, kemudian penggunaan lahan ini harus sama, dan classified ini harus sama. Nah, classified ini itu sudah otomatis nanti akan terbaca di Lumens ya, kalau misalnya itu hutan, maka itu undistributed forest, dan seterusnya. Nah, kalau tadi kita hanya punya 3 kelas, jadi ada hutan, kemudian ada pertanian, dan ada tanah terbuka atau lahan terbuka. Ini tinggal kita delete saja. Kita jadikan ini pertanian. Ini kita mau ubah jadi lahan terbuka boleh. Nah, ini kemudian kita ubah 1, 2, 3 supaya nanti terbaca ketika kita join tablekan di aplikasi Lumens-nya. Nah, ini jangan lupa di save. Kita file, save as ke lookup table. Save as tipenya jangan lupa di CSV UTF-8, delimited ya. Kita kasih nama lookup TL ya. Kemudian kita save. So, lookup table PL save. Nah, begitupun nanti untuk informasi perhitungan karbon, karena basisnya ini berdasarkan tingkat cadangan karbon di masing-masing klasifikasi penutupan lahan, maka kita harus punya database terkait dengan tingkat cadangan karbon dari masing-masing penutupan lahan. Contohnya ini adalah filenya. Nah, ini adalah klasifikasi yang ada ya. Jadi ini nanti judul kolomnya harus sama ketika kita buat file yang berbeda ya. IDPL-nya, penggunaan lahan, kemudian judul kolomnya seperti ini. Nah, di sini ada klasifikasi penutupan lahan dan nilai cadangan karbon atau tingkat cadangan karbon dari masing-masing klasifikasi tersebut. Nah, dari mana sumber tingkat cadangan karbon ini ya bisa berdasarkan referensi-referensi yang ada, misalnya hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang kita baca itu bisa menjadi referensi. Ini misalnya contoh dari beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan dan semuanya bisa diupdate sesuai dengan informasi yang ada. Nah, tadi kalau misalnya kita hanya punya 3 kelas tutupan lahan, maka ini kita hapus yang lain. Ini kita ubah 1, 2, 3. Kemudian ini harus sama dengan yang ada di penutupan lahan tadi. Ini kita paste saja. Oke, ini jangan lupa kita save as lookup table. Kita ganti dengan nama lookup table carbon. Kemudian kita save. Nah, ini proses penyiapan data kurang lebih seperti ini. Jadi tadi ada data spasial, kemudian ada data lookup table ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam simulasi menggunakan software Lumens-nya. Nah, ini kita langsung saja kita buka aplikasi Lumens yang sudah diinstal di desktop kita ya. Gunakan Lumens yang terbaru, yang gambar seperti ini logonya. Ini kita klik, ini muncul CMD seperti itu, biarkan saja. Jadi ini kurang lebih tampilan dari aplikasi Lumens yang ada. Tahapan selanjutnya adalah kita membuat project dari simulasi yang akan kita lakukan. Di sini ada tanda folder plus ya untuk membuat project. Kita browse dulu tempat penyimpanannya. Misalnya di sini saya membuat sebuah folder di dokumen, di mana semua project-project Lumens yang saya buat itu semua saya simpan di sini. Jadi saya klik simulasi Lumens, kemudian OK. Saya kasih nama simulasi PS Hongkong. Nah, project boundary-nya saya masukkan yang tadi kita sudah buat ya, lokasi izin perhutanan sosial yang UTM. Nah, nantinya boundary atribut yang kita jadikan dasar sebagai unit perencanaan itu adalah lembaga, supaya nanti kita bisa lihat bagaimana perubahan penggunaan di tiap lokasi izin dan bagaimana tingkat emisi dan serapan karbon di masing-masing lokasi izin tadi. Ini deskripsinya adalah lokasi izin perhutanan sosial. Lokasinya ini di KPH Hongkong ya. Provinsinya di Sulawesi Selatan.
country-nya Indonesia. Nah, ini tadi saya bilang spasial resolusinya itu harus diatur ya, dan tidak ada desimal, dari 10 langsung ke 11. Jadi kita samakan 10 nanti, ya bisa saja disesuaikan nanti sesuai dengan uh, luasan wilayah yang dikaji. Semakin luas wilayahnya mungkin spasial resolusinya perlu semakin besar supaya tidak memakan size yang besar dalam proses simulasinya. Ini kita di solve. Oke, ini lembaganya sudah masuk ya, daftar lembaganya yang nanti akan menjadi unit perencanaan kita. Kemudian kita create. Oke, Lumens database has been created. Kemudian kita oke. Kita tunggu sampai apa namanya, data spasial lokasi-lokasi izin ini tuh muncul di dalam tampilan peta utamanya. Oke, nah ini sudah muncul ya data lokasi izinnya. Nah, selanjutnya kita add data untuk memasukkan data lookup table tadi dan data penutupan lahan. Kita add item. Pertama kita masukkan tabelnya terlebih dahulu. Kita masukkan lookup table dari penutupan lahan, lookup table PL. Propertiesnya jangan lupa disesuaikan, lookup table PL. Kemudian kita save. Kemudian add item lagi, lookup table carbon ya. Propertiesnya kita atur, save. Kemudian kita proses. Oke, lookup table has been added. Kemudian selanjutnya kita add data lagi untuk yang land cover. Kita select file. Kita pilih PL 2018 resize ya. Kemudian kita properties. Nah, di sini kita atur year-nya ke 2018. Kemudian kita browse dari lookup table PL-nya. Nah, ini langsung dia terdefinisikan. Satu itu hutan, dua itu pertanian, tiga itu lahan terbuka. Kemudian kita save. Selanjutnya kita input lagi yang 2023 resize. Kita pilih properties. Kita ganti year-nya ke 2023. Ini sudah ya, otomatis masuk, save. Kemudian kita proses. Oke, land cover data has been. Nah, selanjutnya kita cek project statusnya supaya kita bisa tahu apakah data land cover dan lookup table yang sudah kita input itu sudah masuk tadi. Nah, ini lookup table-nya ada dua, kemudian data penutupan lahan 2018 dan 2023 juga sudah masuk. Nah, selanjutnya, kalau sudah melakukan proses data, kita akan menggunakan tools Quest-nya, Quantitative Environmental Service ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini nanti ada beberapa tools, menu atau tools yang ada di dalam Quest ini yang bisa kita gunakan. Ada Prequest, Quest C, Quest B, Quest H. Tapi yang akan kita gunakan itu baru Prequest untuk melihat trajektori perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Kemudian ada Quest C untuk perhitungan karbon yang kita akan gunakan juga. Sedangkan untuk Quest B, biodiversity ini belum tidak kita gunakan untuk sesi kali ini dan hidrologi juga tidak kita gunakan. Nah, di sini kalau kita lihat data yang kita input tadi itu belum terbaca.
Jadi kita perlu refresh softwarenya atau aplikasinya. Ini kita close dulu, kita klik simulasi PS Rongkong ini. Ini projectnya. Kita klik supaya dia terrefresh. Kemudian kita pilih kembali quest-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini kita tinggal atur, early land use-nya ini kita ganti ke 2018, kemudian ladder land use-nya ini kita sesuaikan di 2023. Kemudian land use, land cover lookup table-nya ini kita ganti ke lookup table PL. Nah, selanjutnya kita pilih proses. Ini kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, request analysis successfully complete. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita pindah ke quest chain-nya. Ini kita centang supaya ini aktif. Kemudian di sini kita atur PL 2018 sebagai earlier land use. Kemudian 2023 sebagai later land use-nya. Nah, di carbon stock lookup table ini kita sesuaikan ya, table karbon. Nah, di sini sebenarnya kalau lahan yang kita analisis itu merupakan lahan gambut, ini bisa kita masukkan terkait dengan berapa apa cadangan karbon dari lahan gambut tersebut. Ya, karena kita tidak uh, mengetahui ataupun misalnya lokasi kita tidak bukan merupakan lahan gambut, ya ini tidak usah dicentang. Ini kalau kita centang ini maka dia akan minta lagi data lookup table. Ini tidak usah. Selanjutnya kita proses. Oke, quest C analysis successfully complete. Kita oke. Nah, ini kita close saja ya. Ini kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana hasil perhitungan tingkat cadangan karbon dengan menggunakan software Lumens tersebut. Nah, eh, tadi kita membuat sebuah project folder ya, folder project di dokumen. Nanti disesuaikan saja teman-teman menyimpannya di mana. Eh, di sini saya menggunakan folder simulasi PS Rongkong.
Ini kalau kita buka, nah di sini ada beberapa informasi-informasi file ataupun folder yang terbentuk dari project Lumen Study. Nah, ini kalau kita misalnya buka simulasi file Word ya, dokumen simulasi PS Rongkong KPH Rongkong ini adalah sebuah report yang menggambarkan terkait dengan deskripsi dari lokasi yang kita kaji ya. Nah, ini informasinya, kemudian batas wilayahnya, kita tadi menggunakan batas izin lokasi ya, lembaganya ada Bunturura, Limbong, Dewata, sampai dengan Uro. Kemudian selanjutnya kita minimize ini, kita buka di quest yang tadi kita sudah olah, ada request dan question-nya. Nah, di request ini kita bisa melihat bagaimana perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut dari 2018 ke 2023 dalam bentuk sebuah trajectory analisis. Nah, ini request land use change analisisnya, ada 2 tutupan lahan yang dimasukkan 2018. Ini datanya ya. Kemudian 2023, selanjutnya ada peta unit perencanaannya, ada ini. Kemudian ini adalah informasi luasannya dalam satuan hektar, hutannya sekian hektar di 2018 ternyata menurun di 2023. Nah, kita juga bisa melihat dinamika tutupan lahannya dari 2018 itu kemana saja, dari hutan ternyata ada menjadi lahan terbuka dan pertanian. Nah, selain itu kita bisa melihat per unit perencanaan yang kita masukkan tadi. Misalnya tadi sesuai dengan lembaga ya ada Lindo Sugi, ini ada perubahannya dari hutan ke lahan terbuka sekian hektar, hutan menjadi pertanian sekian hektar, lahan terbuka menjadi hutan hanya sekian hektar. Nah, ini juga kita bisa melihat trajektorinya dari hutan berubah menjadi apa saja. Ini per setiap lokasi izin itu ada informasinya. Sipakalabi, kemudian Puro, Limbong Dewata, Tulak Talu, Sambualambe, kemudian Bunturura, Tanjung Lestari, nah ini bisa dimasukkan ke dalam analisis-analisis selanjutan kita ingin lakukan. Nah, selain itu di request kita bisa melihat di question-nya juga bagaimana tingkat emisi maupun serapan karbon yang dihasilkan. Nah, di sini ada beberapa data raster seperti karbon 2018, ini adalah tingkat cadangan karbon di tahun 2018. Nah, kemudian di 2023 tingkat cadangan karbon di 2023, kemudian emisi dari 2018 ke 2023 dan sekuestrasi dari 2018 sampai dengan 2023. Ini yang bisa kita bisa kita olah lebih lanjut karena ini basisnya data raster, basis data spasial bisa diolah lebih lanjut dengan software GIS. Nah, selain itu di sini juga ada data reportnya. Ini kalau kita buka file Word ini, nah kita bisa lihat Lumens reportnya seperti ini ya. Ini ada quantification of environmental service. Inilah hasilnya. Ini adalah data tipe hutan tahun pertama, kemudian tahun kedua, kemudian unit perencanaannya, kemudian tingkat kerapatan karbon atau cadangan karbon di tahun 2018, kemudian tingkat cadangan karbon di tahun 2023, tingkat emisi karbon di 2018 sampai dengan 2023, maupun tingkat penyerapan karbon dari tahun 2018 ke 2023. Nah, kita bisa lihat dari total area ini, tingkat emisi karbonnya itu ternyata 554.000 ton CO2, sedangkan sekuestrasinya hanya 120 sekian ton CO2 saja. Nah, ini bisa menjadi sebuah referensi untuk melihat apakah pengelolaan perhutanan sosial tersebut itu sudah mulai membaik atau seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat izin lokasi mana yang memiliki tingkat emisi paling besar. Ini kalau kita lihat ternyata di Bunturura itu cukup besar ya, rata laju emisinya. Kemudian Lindosugi, Uro, dan terakhir itu Tulak Talu. Ini bisa kita lihat juga bagaimana informasi-informasi per wilayah-wilayah perencanaan tadi. Ada Bunturura dan seterusnya.
Seperti itu hasil dari perhitungan tingkat emisi maupun serapan karbon dengan menggunakan software Lumens yang dikembangkan oleh Ikrap C4. Ini sangat membantu sekali dalam proses analisis perencanaan penggunaan lahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian.